Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau sharing ya ke teman-teman caranya memasukkan data ini ke data content planning ya. Jadi data content planning bagaimana bisa kemudian terkoneksi dengan dashboard action plan. Jadi kita ada beberapa dashboard. Yang pertama KPI. Jadi kalau di sini fungsinya untuk mengukur atau mengetahui kuantiti konten yang dikerjakan oleh teman-teman. Kalau di sini checklist harian, gitu ya. Nah, di sini adalah monitoring secara keseluruhan. Nah, keseluruhan di sini supaya terpantau ya. Misalkan brand ini datanya kapan, total kontennya berapa, terrealisasi sudah berapa, kurangnya berapa, sudah terposting berapa, belum postingnya berapa, dan akhirnya muncul persentase, sudah berapa persen. Lalu kita juga bisa mengukur kurang berapa hari. Sehingga nanti kita bisa persiapan nih, misalkan kurang 1 hari, kurang 2 hari, kita bisa cek kira-kira kondisi konten brand ini aman atau tidak, kayak gitu. Nah, supaya ini bisa jalan, teman-teman harus memang men-setting secara manual ya. Nanti ada triknya. Yang pertama adalah kita copy dulu linknya gitu ya. Link dari content planning tersebut kita salin. Nah, caranya adalah pakai rumus import rank. Jadi masukkan dulu rumusnya import rank. Nah, ini fungsi import rank adalah mengimport data dari spreadsheet lain. Nah, dia bisa mengkoneksikan ya. Jadi nanti spreadsheet content planning bisa otomatis tersinkron dengan rumus ini. Nah, setelah diketik import rank, buka kurung, pilih tanda petik. Nah, paste paste link spreadsheet yang content planning tadi, lalu tutup dengan petik. Kemudian kita ketik lagi titik koma, lalu petik lagi. Nah, sekarang kita cek data mana yang mau kita ambil. Nah, karena content planning ini ada di sheet Mei 25, nah, maka kita sekarang eh, tambahkan Mei 25 ya. Di sini Mei 25, lalu tutup kurung. Bukan tutup kurung. Tanda seru. Nah, nanti kalau Juni, nah maka penamaan sheet di sini itu kalau bisa yang mudah dihafal. Misalkan Mei, Juni, Juli. Nah, kalau dicek di sini kan, oh masih satu ya. Nanti kalau beberapa brand itu sudah ada bulannya Mei 25, April 25, Juni 25, dan seterusnya. Nah, penamaan ini kalau bisa dibikin mudah supaya apa nanti pas pas di sini juga gampang. Selanjutnya kita mau mengambil kolom di nomor berapa. Nah, kita cek. Deadline itu kan berarti tanggal terakhir ya. Tanggal terakhir kan berarti ada di baris paling bawah. Nah, baris paling bawah atau konten ke-15 itu jatuh pada kolom B, ya. B, barisnya adalah 20. Maka di sini kita tulis setelah tanda seru, maka ditulis B20. Kalau sudah, tutup dengan tanda petik lagi, lalu tutup kurung. Enter. Nah, di sini loading. Nah, datanya akan tersinkron secara otomatis, teman-teman. Di sini jadi Selasa 17 Juni 2025. Kalau ini saya ganti, misalkan saya ganti 18 Juni gitu ya. Misalkan karena sesuatu hal kontennya molor gitu ya, jadi 18 Juni. Di sini otomatis akan berubah. Nah, itu fungsi dari rumus import rank ya, supaya terkoneksi. Jadi datanya akan update secara otomatis ketika sumbernya dirubah. Nah, kayak gitu. Sekarang kita kembalikan lagi ke 17 Juni. Oke. Berikutnya, sekarang kita masukkan total konten realisasi. Oke. Total konten dan realisasi itu kalau di content planning sebenarnya kita taruh di data ini teman-teman. G22 sama H22. Karena kalau content creator nge-checklist di sini kan nanti update ya. Oh, ternyata sudah terrealisasi 2. Di checklist lagi misalkan nanti terrealisasi jadi 3. Nah, kita mau mengambil data ini nih. Berarti nanti yang dimasukkan adalah bukan lagi B20 tapi kolom G dan H. Nah, biar cepat, biasanya kita mainnya gini teman-teman. Jadi kalau ini kan ini kan ngambil data hanya di satu kolom ya, B20. Nah, nanti kalau mau ngambil data di 2 kolom, triknya adalah gini. Ini dihapus dulu, diganti berapa tadi? G22 sama H22. Nah, kalau tanda bagi atau titik 2, ini artinya sampai ya. Jadi
impor yang diimpor adalah data di kolom di sheet Mei 25, lalu di kolomnya G22 sampai H22. Ketika di enter, nah di sini sudah mengambil data jumlah konten dan realisasinya berapa. Sekarang kita ganti datanya, kalau ini dihilangkan. Nah, ini jadi 0. Oke, sekarang kita cek. Oke, realisasinya 0. Nah, ini yang dimaksud dengan tersinkron secara otomatis, teman-teman. Lalu untuk di sini tinggal salin dari atasnya. Seperti itu, nanti dia akan otomatis menjumlah secara otomatis ya. Seperti itu. Nah, konten yang terposting itu kan nanti tergantung dari checklist yang dilakukan oleh admin, yaitu di kolom K22. Maka sekarang kita masukkan lagi datanya tadi K22 ya. Kita salin lagi, kita copy. Nah, di sini kita paste lagi, diganti menjadi K22. Kalau sudah, nah, sudah kan datanya sama ya. Kalau kita ganti, misalkan ini kita hapus checklistnya atau belum ada di posting, maka dia akan berubah jadi K-nya 0 ya, K22 jadi 0. Nah, kalau ini sudah 0, nah ini akan update otomatis seperti itu. Nah, lalu untuk kalau belum posting kurangnya berapa sama persentase dan kurang berapa hari, tinggal salin dari atasnya saja, dia akan mengikuti. Oke, sekarang The Asana Official sudah muncul datanya atau sudah terkoreksi di dashboard project ya, sehingga nanti kita bisa memantau brand ini datanya kapan, selesainya 15 hari lagi, total kontennya berapa, terrealisasi berapa, kurang berapa, sudah diposting berapa, semuanya sudah muncul dashboardnya di sini, sehingga nanti bisa buat mengawal gitu ya. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipraktekkan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.